Selamat sore, Baca Batam Pos. Bertemu sama saya Juanda di edisi Hot News 6 September 2023. Nah, sejauh ini nih berita yang sudah masuk ke email redaksi itu ada sekitar 26 berita. Dan kemungkinan sampai sore, sampai malam nanti akan bertambah terus ini jumlah berita yang masuk. Nah, di samping saya sudah ada Bang Nur. Siap, Ju. Selamat sore, Bang Nur. Sore, Ju. Ini koordinator liputan kita yang ngatur arus lalu lintas berita. Yeah. Nah, sebelum ke Bang Nur, saya akan spill ya Bang, beberapa berita yang sudah masuk dan akan tayang di koran Batam Pos esok hari. Nah, kita mulai dari Tanjung Pinang itu ada Aspanas Kepri menggelar pawai lampion. Wah, ini menarik ini. Ini pawai lampion yang digelar oleh Aspanas Kepri. Lalu dari Bintan, polisi itu membatasi jam lewat dump truck, Bang. Karena ada alasannya agar tidak bertabrakan dengan jam pulang atau masuk sekolah. Jadi anak-anak yang keluar itu bisa lebih safety. Betul. Itu dari ini. Nah, ini dari Bandara Hang Nadiem ada peningkatan jumlah penumpang 20%. Lalu sementara itu untuk harga tiketnya masih fluktuatif ya Bang ya. Iya. Ini teman dari laporan reporter itu Batam Jakarta itu masih di kisaran 800 ribuan. Batam Medan itu kisaran 750 ribuan, Batam Pekanbaru 600 ribuan harga tiketnya. Yeah. Nah, ini dari Kemenak Batam. Batam masih kurang penghulu ternyata. Betul. Dari idealnya jumlah penghulu yang harus menikahkan warga Batam, ternyata untuk tipologi tipe B itu ada 100 orang sebulannya yang harus dinikahkan, Bang. Dan lumayan banyak nih. Nah, minimalnya itu per tipologi B itu 3 orang. Namun di Batam baru ada 2 orang. Karena masih butuh beberapa tambahan penghulu lagi. Cuma jadi penghulu? Saya tetap mau melaporkan berita untuk baca Batam Pos saja. Oke aja. Lalu ini dari soal ini wisatawan. Yeah. Nah, ini dari data BPS menyatakan wisatawan ke Batam itu turun. Nah, penyebab anjlok. Ini itu yang mungkin kalimat yang tepat ya, karena tinggi sekali kan penurunannya. Oke. Siap. Nah, dari kemarin kan kita sempat ini Bang, soal penjualan LKS. Ya. Kan beberapa waktu lalu Batam Pos memberitakan itu, lalu tiba-tiba ada oknum guru tiba-tiba dibebas tugaskan. Yeah. Dia dituduh memberikan informasi ke jurnalis karena ada penjualan LKS, padahal itu tidak betul. Nah, ternyata ada hal lain ternyata dari kasus ini. Nah, hal lain apa itu? Baca Batam Pos esok hari tentunya. Siap. Betul. Nah, ini juga ada nih Bang, dari anggota Dewan juga bersikap nih, bahwa sikap Kepsek itu memindahkan oknum guru yang menentang penjualan LKS itu tidak benar. Nah, ini semuanya, ini dari di Kepala Dinas juga bersikap terkait itu. Iya, betul. Kepseknya harus dipindahkan kalau begitu. Nah, kemarin operasi Seligi, hari pertama, ini hari kedua, masih sifatnya sosialisasi dan teguran. Jadi tidak ada yang ditilang, tidak ada yang ini kan masih tetap ditegur, Pak pulang dulu Pak, seperti itu. Nah, persoalan air ini, ini nggak tuntas-tuntas ini dah berapa pekan ini air ini masih menjadi problemnya orang Batam. Bocor lagi di Bengkong. Ini kok bisa bocor lagi ini? Aduh Bang. Nah, itulah berita-berita yang akan terbit di Batam Pos esok hari. Nah, bagaimana susunannya? Apakah di halaman 1 yang mana, halaman Metropolis yang mana, Prokepri yang mana, ini Bapak ini? Baik, Jo. Yang akan mengusulkan ke Wapimret ya Bang ya? Iya, Jo. Boleh ke pembaca Batam Pos sampaikan yang mana akan menjadi... Tertarik tadi dengan yang penurunan jumlah wisman itu ya, Jo. Waduh. Kalau saya menyebutnya tidak turun, tapi anjlok. Karena besar sekali angkanya ya. Berapa persen memangnya, Bang? 29,21%. 21%. 29%? Hampir 30% gitu. 29%? Iya. Waduh. Padahal nggak ada COVID, nggak ada
COVID sudah berlalu. Sudah jauh berlalu. Kondisi sudah aman-aman saja. Harusnya gitu loh. semuanya bisa Harusnya ditingkatkan. jauh lebih tinggi gitu loh. Nah ini memang butuh kreativitas dari teman-teman dari Dinas Pariwisata ya. Selama ini kan terlalu tergantung dengan event-event yang digelar oleh teman-teman pelaku usaha gitu loh. Harusnya di Spar juga kreatif gitu loh. Jangan hanya duduk di balik meja aja gitu kan, menerima laporan atau ikut hadir di acara-acara yang digelar oleh pengusaha. Karena gitu. event itu menjadi salah satu Daya penarik tarik orang gitu loh. datang untuk ke Batam gitu bang. Kalau alasannya ada public holiday di negara tetangga, rasanya nggak terlalu, nggak. Bagaimanapun kalau ada event yang menarik, yang skalanya internasional, saya yakin banyak wisman yang datang ke Batam. Batam ini menarik kok gitu kan. Betul. Nah, itu satu. Ini itu akan masuk kemana, coba Bang? saya usulkan ke halaman diusulkan 1 ya. halaman Iya, 1. iya. Oke, baik bang. Karena kalau metro kita mungkin ada yang lainnya gitu ya. Oke. Ya. Apalagi mau nih, Bang? disebutkan angka penurunannya? Nanti dong bang. Jangan bang. Oke, Ju. Jangan. Yang Tapi kan jelas abang sudah nyebutin tadi nih. 29% Iya. itu angka yang cukup besar itu bang. Kalau Betul. untuk persentasenya. Jadi bukan turun tapi betul-betul anjlok gitu kan. Oke, sip. Nah, Oke. selain ini yang diusulkan ke halaman 1 apa aja lagi, Bang? Jadi ada ini ada yang mungkin yang belum di-spill tadi ya. Ya. Saya spill sedikit soal saran dari pengusaha ya, rencana Pemprov Kepri untuk mengenakan pajak alat berat. gitu Baik, kan. Nah, karena nanti efeknya itu bisa ke semua sektor pembangunan yang menggunakan alat berat. Ini bisa naik, properti bisa naik yang menggunakan alat berat semuanya kan gitu loh. Baik. Harusnya dikaji untuk kawasan seperti Batam yang sedang berkembang, mungkin ditangguhkan dulu lah kan gitu loh. Masih banyak mungkin sektor lain yang bisa dikejar pajaknya daripada alat berat gitu kan. Oke. Karena sewa juga pasti akan naik karena akan dibebankan ke pengguna Itu diusulkan jasa, halaman gitu. 1 juga? Ya, Oke. akan diusulkan halaman 1. Kemudian yang tadi ya, yang guru 16 tahun mengabdi sebagai ASN tiba-tiba dipindahkan karena dituding membocorkan informasi tentang penjualan LKS di SD 013. Kita sebut aja ya. Ya, jadi juga dia dibebas tugaskan juga nampaknya tidak sesuai aturan juga ya. Tapi katanya guru ini termasuk orang yang menentang penjualan LKS. Iya, jadi satu-satunya guru di sekolah itu yang tidak setuju ada penjualan LKS di sekolah karena sudah ada buku yang disediakan oleh pemerintah dan itu Karena tidak sudah boleh ada dana bos kan, dijualbelikan. Bang? Iya, dana Dana bos bos sudah sudah ada. ada. Dan ada hal yang menarik juga yang dari surat yang masuk ke kita ya, yang dikirimkan oleh guru yang bersangkutan. Ini akan bisa kita ranyus beritanya nanti ya terkait dana bos. Nah, ada sedikit dugaan permainan di sana ya. Nanti kita akan bongkar juga. Waduh, keren. Ini halaman 1 nantinya, Pak. Ya, kita ini menyangkut kemanusiaan ya, istilahnya orang yang sudah mengalami 16 tahun, kemudian Dan dia punya sertifikasi guru loh untuk menjadi wali kelas. sertifikasi. Sementara digantikan oleh guru yang belum Punya sertifikasi. Iya, sertifikasi itu kan nggak boleh. Ini kesewenang-wenangan gitu kan. Harusnya kepala sekolahnya aja yang dipindahkan gitu kan. Baik, Bang. Siap. Nah, selain itu, Bang, di halaman Metro mungkin Bang agak 2 berita, Bang, yang akan terbit untuk esok hari. Ini ada juga yang menarik juga ya, tapi nanti bahkan ke depan atau ke Metro kita nanti akan bincangkan dengan Wapemper soal buruh pabrik di kawasan industri Muka Kuning. Salah satu industri ya, kita nggak usah sebutkan perusahaannya mana karena bukan salah perusahaannya, yang hamil di luar nikah ya. Yang jadi persoalan bukan soal dia hamilnya, tapi dia membunuh bayinya. Dia membunuh bayinya. Iya, mencekik bayinya sampai mati. Itu di Metro kemungkinan. Ya, kemungkinan di Metro juga. Tapi kita akan beri perhatian ini karena tapi ini sudah kan ditangkap ya pelakunya? Sudah dia lari ke Ngawi tapi udah berhasil dibekuk oleh teman-teman kepolisian gitu juga. Iya. Nah, untuk Metro apa lagi nih, Bang? Masih banyak sih juga. Terkait masalah KUA tadi ya. KUA itu menarik juga karena memang di Batam juga rata-rata usia produktif ya. Mungkin hampir tiap hari ada yang menikah ya gitu kan. Selalu ada. Sementara secara jumlah memang kita ada 12 KUA dikali 2 penghulunya itu ada 24. Itu masih kurang ya. Harusnya 3 tadi. Itu 21 ASN, 3 itu PPK. P3K. Ya, betul. Harusnya disesuaikan dengan ditambah lagi kebutuhan gitu loh karena menikah itu hak setiap orang gitu kan. Jangan ditunda, nanti bisa seperti ini nanti yang muka kuning itu kan. Baik. Cukup 1 aja, Bang. Iya. Oke. Siap. Masih banyak juga ya. Oke. Yang soal air tadi juga kita kita itu di Metro akan kita ranyus terus karena
Ini terjadi di Bengkong ya, ada kebocoran lagi. Dampaknya cukup luas ya, Bang, Yang kita mengherankan gini kan, harusnya ada kan setiap blueprint pipa itu pasti ada ya. Harusnya ada peta pipa nih jalurnya di sini. Kalau ada koordinasi dengan proyek pelebaran jalan misalnya kan udah tahu dia kalau pegang datanya. Oh ini jalur pipa nih, harus hati-hati lewat jalur ini. Tapi selalu aja ada. Jangan-jangan nggak dikasih kali itu, Bang. Nah itu yang jadi masalah juga itu kan. Jadinya kebocoran warga yang ini ya. Saya tadi ketemu warga di Bengkong itu, dia ada usaha makanan sampai dia menghentikan hampir 1 minggu usahanya. Gara-gara mati. Gara-gara gak ada air gitu loh. Akhirnya dia makan tidur usahanya. Ini jadi nih pemerintah wajib memperhatikan ini nih. Iya. Ada warga menghentikan usahanya karena mati air. Ini harus jadi salah satu perhatian pemerintah agar jangan ada bocor-bocor lagi atau air mati lagi. Iya betul. Apalah artinya jalan elit kalau air sulit kan? Itu kata netizen itu, Bang. Oke, makasih Bang Nur. Jangan banyak-banyak di-spill, Bang. Ini rata-rata menyangkut masyarakat ya, yang banyak sekali berita-berita yang menyangkut kepentingan masyarakat yang ini. Tapi jangan di-spill banyak-banyak, Bang. Nanti tahu semua berita Batam Pos untuk esok hari. Siap juga. Nah, pembaca Batam Pos itu bincang-bincang saya dengan Bang Nur menarik sekali. Banyak berita yang bagus dan berita yang wajib dibaca untuk esok hari. Nah, pembaca Batam Pos selain bisa membeli koran Batam Pos esok hari, bisa juga memperbarui informasi melalui kanal batampos.co.id. Juga dapat memperbarui informasi di Instagramnya Batam Pos, Twitternya Batam Pos, Facebooknya Batam Pos, dan YouTube-nya Batam Pos. Sekian saja bincang-bincang sore ini di Hot News 6 September 2023. Nantikan lagi di Hot News selanjutnya, dan selamat sore, salam redaksi.